Halo, selamat pagi anak-anak bapak semuanya, dimanapun kalian berada pada saat ini. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai sudut pada bangun ruang dimensi 3. Oke, masih bersama Bapak Rayu Adisianipar SPD. Kita akan membahasnya secara terperinci ya. Nah, di kesempatan kali ini kita hanya membahas satu subtopik saja ya, yaitu mengenai sudut antara dua garis. Oke, sebelum melihat materi ini, alangkah baiknya di like, di share, and di subscribe ya channel Raime 13. Oke, langsung saja kita lihat materi yang ada. Oke, ini dia materinya. Sudut antara dua garis. Misalkan terdapat garis G dan H. Oke, ini kita ambil garis G dan ini garis H. Nah, di sini Bapak buat sudah berpotongan ya. Nanti kalau kita temukan garis itu tidak berpotongan atau kedua garis ini belum berpotongan, maka ada nanti syaratnya, yaitu geserlah salah satu atau keduanya sehingga kedua garis saling berpotongan. Dalam menggeser, garis harus tetap sejajar dengan posisi awalnya. Artinya, garis itu bisa dipindahkan atau kita geser sesuai dengan posisi awal pada garis semula. Oke ya. Kalau berbeda maka tidak boleh. Nah, harus sejajar ya. Nah, untuk perhitungannya pada sudut antara dua garis dimensi 3 ini kita harus melibatkan yang namanya trigonometri, baik perbandingan ataupun aturan kosinusnya. Oke. Untuk memudahkan kita pada pelajaran sudut antara dua garis, setelah kedua garis ini berpotongan, kita beri nama sudut tersebut. Kita misalkan sudutnya yang kita beri adalah sudut alfa. Oke, langkah-langkah dalam pengerjaan atau memudahkan kita untuk menyelesaikan sudut antara dua garis, Bapak buat di sini langkah-langkahnya supaya kalian mudah mengerjakannya. Langkah-langkah untuk menentukan sudut antara dua garis pada dimensi 3. Yang pertama, jika kedua garis belum berpotongan, maka geserlah sehingga mereka berpotongan. Yang kedua, hubungkan kedua ujung garis sehingga terbentuk segitiga. Nah, pada pembentukan segitiga, nanti akan ada segitiga sama sisi, sama kaki, sama segitiga siku-siku sama kaki, atau segitiga sembarang. Jadi, untuk menghasilkan sudutnya, bisa sudut itu bisa langsung ditebak atau besar sudut bisa langsung ditebak. Jika sama sisi, maka sudutnya 60 derajat. Jika sudut itu siku-siku, maka besar sudutnya 90 derajat. Nah, jadi kalau segitiga nanti kita temukan merupakan siku-siku sama kaki, maka besar sudutnya 45 derajat. Jadi, kalau tidak bisa langsung ditebak, kita buat dengan bantuan segitiga siku-siku dengan mengingat kembali perbandingan trigonometri, rumus-rumus dasar perbandingan trigonometri dan aturan kosinusnya. Nah, Bapak harap kalian masih ingat ya rumus-rumus dasar perbandingan trigonometri dan aturan kos. Jadi kalau kalian belum ingat, mari sama-sama kita tuliskan di sini dan kalian pun harus mengingatnya ya. Nah, di sini Bapak tuliskan. Yang pertama untuk rumus dasar. Nah, rumus dasar perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri. Oke ya. Jadi kita melibatkan di sini segitiga siku-siku. Nah, kita libatkan dia ya. Oke, kita libatkan segitiga siku-siku. Oke, ini dia segitiganya. Nah, setiap sisi kita beri nama. Misalnya ini sisi samping. Nah, samping. Dan ini sisi miring. Dan ini sisi depan. Nah, itu dia ya. Jadi perbandingannya untuk yang pertama adalah sin. Nah, sudutnya mana? Kita misalkan ini sudutnya. Sudut tetanya. Jadi sin teta
sama dengan sisi depan per sisi miring. Ingat ya, sin sisi depan per sisi miring, atau demi depan per miring. Nah, itu dia. Yang kedua adalah cos theta. Cos theta sami, samping per miring. Nah, itu dia. Dan yang ketiga adalah tan theta. Tan theta desa. Oke. Depan per samping. Jadi ini diingat ya. Nah, inilah rumus dasar daripada perbandingan trigonometri. Oke, yang kedua kita tuliskan di sini yaitu aturan kosinus ya. Aturan kosinus. Kosinus yaitu berarti kita gambarkan di sini segitiga sembarang. Nah, ini misalnya segitiga sembarangnya. Oke, ini segitiga sembarangnya. Dan setiap titik sudutnya kita beri nama. Misalnya ini adalah A, ini B, ini C. Maka sisi A untuk ini pada segitiga sembarang ini, nah ini sisi BC ini bisa dituliskan menjadi sisi A kecil, sisi depan titik sudut pada A besarnya. Jadi B ini, sini B kecil, sini C kecil. Sehingga untuk mencari sisi A kecil ini, maka bisalah dituliskan yang pertama itu adalah untuk mencari A-nya ya, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Ini dia rumusnya ya. Nah, jadi dari sini akan didapat nanti rumus dari cos A-nya. Nah, jadi kita tuliskan sini cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Oke ya, ini A kuadratnya. Jadi untuk si B kuadrat dan cos B-nya kalian yang mencari. Nah, kalian tuliskan ya. Ini sama ini. Ini kalian tuliskan beserta dengan cosnya. Oke, jadi untuk memudahkan kita dalam pembelajaran mengenai subtopik sudut antara dua garis ini, mari kita lihat contoh berikut ini dan sama-sama kita selesaikan. Ini dia contohnya ya. Pada kubus ABCD EFGH, tentukanlah besar sudut antara BG dan CH. Oke, langsung saja di sini kita jawab. Oke ya. Nah, oke. Kita gambarkan dulu kubusnya. Ini kubusnya. Ini. Selanjutnya kita hubungkan rusuk yang belum terhubung ya. Oke, ini dia rusuknya. Oke, ini. Oke, selanjutnya kita beri nama yaitu titik A ya. Ini titik A. Ini B, ini C, ini D, ini E, F, G, H. Selanjutnya kembali kita ke soal. Nah, di soal dikatakan bahwa besar sudut antara BG, maka kita tarik dulu garis. Nah, ini dia garis BG ya. Oke, selanjutnya CH. Oke, CH, ini dia CH. CH, ini dia. Nah, jadi pada gambar ini sepintas mereka sudah berpotongan, padahal belum ya, karena untuk garis BG ini merupakan diagonal bidang untuk dinding apa ya, dinding samping, dan CH pada belakang ya. Oke, jadi untuk membuat kedua garis ini saling berpotongan, maka akan kita tarik garisnya kan, kita tarik garis sehingga bisa nanti di sini dibuat sudut antara BG dan CH merupakan perpaduan antara sudut mana? Nah, kita tarik atau kita geser salah satu kedua garis ini, yaitu BG atau CH. Yang mana? Tetapi tidak lari dari konteks ya, yaitu mereka harus saling sejajar. Yang mana dia? Oh, BG-nya kita geser Pak ke sebelah kiri, maka akan terbentuklah ini. Ah, ini dia.
Oke, sejajar ya. BG sejajar dengan AH. Jadi yang mana Pak sebagai sudutnya? Jadi yang sebagai sudutnya adalah ini. Ini dia. Oke, maka ini kita beri nama theta. Jadi sudut BGCH sama saja dengan sudut CH HA. Ini dia. Atau bisa saja ini disebut dengan sudut CHA. Dan sudut CH ini merupakan segitiga Pak. Kita hubungkan dulu ya. Kita hubungkan ujungnya. Ini kita hubungkan. Ini dia, kita hubungkan sehingga terbentuklah segitiga. Segitiga apa? Ternyata segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Mengapa? AC sama dengan CH sama juga dengan AH. Karena ketiganya sama-sama diagonal bidang. Maka bisalah ditulis di sini sudut CH merupakan segitiga sama sisi dengan besar sudutnya adalah 60 derajat. Oke, sudut BG sama CH sebesar 60 derajat. Gampang ya? Ini Bapak gambarkan atau Bapak arsir segitiganya. Ini dia. Oke, jadi kalian bisa melihat ya. Jadi untuk membuat segitiga ini perhatikan baik-baik ya. Digeser tetapi harus sejajar. Oke? Kita lanjutkan ke contoh berikutnya supaya kita mengetahui lebih dalam mengenai sudut antara dua garis ini. Nah, di contoh nomor 2 dikatakan bahwa pada kubus ABCD EFGH tentukanlah besar sudut antara AE dan FG. Oke, langsung saja di sini kita jawab. Oke ya. Kita gambarkan kembali yaitu kubusnya Pak. Mantap. Oke, ini kubusnya. Selanjutnya kita hubungkan ya rusuk yang belum terhubung. Ini dia. Oke. Dan kita beri nama yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H. Selanjutnya kita lihat soalnya. Antara AE, mana AE? Ini dia AE ya. Oke, AE. Oke, selanjutnya FG. Yang mana FG? Kita kasih warna hijau, FG. Ini dia FG. Ini dia FG ya. Jadi bisa ditulis di sini sudut AE dengan FG merupakan perpaduan antara yang mana dia? Kita tarik, kan? Kita geser dia. Yang mana jadi penggeserannya atau yang menjadi nanti segitiga barunya? Oke, kita geser antara garis FG dan AE. Yang mana dia? Misalnya kita geser adalah ini dia, CEH. Jadi inilah dia pergeseran EH menjadi FB. Ini dia ya. FH menjadi FB. Jadi Pak, mana sudutnya? Ini. Inilah sudutnya. Kita beri nama theta. Jadi sudut AE FG sama dengan sudut GF, FB. Itu dia ya, sama ya. Oke, maka ini sama dengan sudut GFB. Oke, jadi ini merupakan segitiga apa Pak? Kita hubungkan dulu. Ini dia, kita hubungkan. Oke, kita hubungkan ini. Ini dia ya. Oke, ternyata segitiga siku-siku ya. Ini siku-siku nih. Siku-siku. Oke, ternyata merupakan segitiga siku-siku. Kita tuliskan di sini segitiga siku-siku. Jadi besar sudut AE FG sama dengan 90 derajat Pak. Oke, ini dia ya, siku-siku di F.
Oke, inilah contoh nomor 2 dan pembahasannya. Semoga anak bapak semua bisa memahaminya ya. Kita lanjutkan ke contoh nomor 3 supaya lebih mantap kita ya. Nah, di contoh nomor 3 ini dikatakan bahwa pada kubus ABCDFGH memiliki panjang rusuk 2. Oke, kubusnya panjangnya 2 ya, rusuknya ya. Jika theta adalah sudut yang terbentuk oleh AG dan AC, maka nilai daripada sin theta adalah, kita jawab. Oke ya. Langkah pertama tentu kita gambarkan dulu. Oke, kita gambarkan di sini. Oke, kita gambarkan kubusnya ya. Selanjutnya kita tarik rusuk yang belum terhubung. Oke, ini dia. Oke, selanjutnya kita beri nama ya. Kita beri nama ini titik A, B, C, D, E, F, G, H. Selanjutnya kita lihat pertanyaannya, yaitu AG. Ini dia AG. Nah, yang mana AG? Oke, kita hubungkan garis AG. Ini dia garis AG. Oke. Oke ya, bisa ya? Nampak ya? Oke, selanjutnya yaitu si AC. Mana AC? Ini dia. Oke, kalau ini sudah saling berpotongan ya. Sehingga langsung saja sudut yang terbentuk adalah ini. Misalnya ini adalah theta. Oke. Jadi kita buat atau kita tarik. Nah, atau kita bentuklah segitiganya. Oke, jadi segitiga yang terbentuk adalah ini dia. Ini dia segitiga yang terbentuk. Ini A, ini C, ini G. AC merupakan diagonal bidang. Maka ini 2 akar 2 dan AG merupakan diagonal ruang. Jadi ini 2 akar 3 dan sudutnya di sudut titik A ya. Titik A sudutnya. Jadi panjangnya ini berapa? Nah, panjangnya ini adalah 2. Nah, karena rusuknya 2 ya. CG. Jadi apa yang ditanya? Sin theta. Apa sin theta tadi? Sisi depan pada sudut atau depan ya, per sisi samping mi. Jadi demi. Nah, demi siapa? Demi matematika ya. Depannya berapa? 2 Pak. Oke, miringnya 2 akar 3. Kita coret si 2. Tinggallah 1 per akar 3. Kita rasionalkan. Dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Oke, gampang ya. Oke, masih bisa Pak, masih enak. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya supaya kita lebih mantap ya. Nah, di contoh yang keempat ini perhatikan baik-baik soalnya ya. Pada kubus ABCDEFGH dan titik P terletak di tengah CG. Jika theta adalah sudut yang terbentuk oleh BP dan AG, maka tentukanlah nilai tan tetanya. Oke, langsung saja kita jawab di sini ya. Jawab. Oke, tentu kita gambarkan ya. Kita gambarkan kubusnya. Ini kubusnya. Oke, selanjutnya kita hubungkan rusuk yang belum terhubung dengan rusuk yang lain. Oke, ini dan kita beri nama ya, kita beri nama A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, selanjutnya kita lihat ternyata titik tengah CG ini adalah P. CG mana? Ini dia. Ini dia P. Sehingga BP katanya. BP, mana BP? Ini dia. Kita buat BP. Oke, satu lagi adalah AG. Yang mana AG? Oh, ini Pak AG. Ini dia AG. Nah, ternyata AG
dan BP ini belum berpotongan ya, kita nggak tahu. Jadi kita tarik garis bantuan. Oke, kita tarik garis bantuan supaya dia berpotongan dan kita tahu di mana sudut yang terbentuk. Oke, kita ambil warna putih ya, hasil penggeseran. Hasil penggeseran oleh BP ini. Oleh BP kita geser. Ini dia hasil penggeserannya nih. Ah, ini dia hasil penggeserannya. Oke. Dan ini kita beri nama titik Q. Ah, titik Q. Oke. Sehingga yang mana Pak sebagai sudutnya ini? Sudutnya ini. Ah, sudutnya di sini ya. Sehingga bisalah di sini tuliskan sudut antara BP dan AG merupakan sudut. Oke, ini dia sudut QA. Oke, QA, AG itu dia. Atau ini merupakan sudut segitiga QAG. Oke. Jadi Pak kita hubungkan, iya kita hubungkan supaya terbentuk sebuah segitiga. Yang mana? Kita pilih berwarna merah ya. Ini dia. Ah. Oke. Jadi ada dia segitiganya. Oke, kita lihat apakah segitiga apa dia. Oke, kita perhatikan ya dan kita tulis di sini. Oke. AQ tentu akan sama dengan QH. Maka ini merupakan segitiga sama kaki. Ah, segitiga sama kaki. Tentu kita gambarkan dulu ya segitiga sama kakinya supaya mempermudah mencari nilai tan theta ini. Oke. Ini dia, misalnya ini segitiganya. Oke. Nah, ini dia ya. Oke. Dan kita kasih nama. Ini adalah A dan ini adalah G dan ini adalah Q. Nah, itu dia ya. AG merupakan diagonal ruang. Maka panjang AG ini 2 akar 3. Oh, dari mana Pak 2? Nah, catatan untuk kita semua, jika pada soal untuk kubus tidak diberikan panjang rusuknya, untuk mempermudahkan kita dalam perhitungan, kita ambil aja panjang rusuknya genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jadi Bapak ambil di sini 2. Ah, 2 ya. Jadi panjang AG adalah 2 akar 3. Oke, jadi nanti kalau kita belah ini, kita misalkan ini O. Jadi AO OG setengah-setengah dari AG. Oke ya. Jadi kita cari AQ. AQ, gimana cara mencari AQ-nya Pak? Oh, kita perhatikan dulu segitiga. Nah, ini dia segitiga. Oke, ini A, ini D, ini Q. Ah, kita hubungkan ini AQ jadinya ya. Jadi ini dia kan? Oke. AD panjangnya berapa? 2 Pak. Nah, oke 2. DQ karena dia setengah dari DH, maka ini 1. Sehingga AQ akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Maka ini akar 5. Sehingga AQ panjangnya adalah akar 5. Karena AQ dan QG atau GQ sama, maka ini juga akar 5. Oke, bisa ya? Nah, jadi yang kita butuhkan hanya ini. Ah, ini dia. Jadi kita ambil dari sini, modifikasi gambar ini ya. Ini. Oke, ini A, ini O. Oke, ini Q. Ah, dan ini sudutnya di A ya. Oke, sudutnya ini theta. Oke, theta. Oke, AO setengah dari AG. Berarti akar 3 dan ini akar 5. Jadi menentukan OQ ya. Gimana menentukan OQ ini? Kita gunakan rumus Pitagoras ya. Kita gunakan rumus Pitagoras, berarti OQ kita tuliskan di sini OQ sama dengan akar dari akar 5 kuadrat 5 Pak, mantap. Akar dari akar kuadrat dari akar 3 ini ya,
akar 3 kuadrat berapa? 3 Pak, maka dikurang 3 karena miring dikurang samping. Oke, ini sama dengan akar 2. Jadi ini panjang OQ adalah akar 2. Sehingga tan theta rumusnya apa tadi? Oke, tan theta rumusnya desa depan per samping. Sah. Oke, depannya berapa? Akar 2 Pak, berarti akar 2 per akar 3. Kita rasionalkan. Ini akar 3 per akar 3 ya. Maka ini sama dengan 1/3 akar 6. Jadi tan theta sama dengan 1/3 akar 6. Oke, gampang ya. Nah, inilah contoh nomor 4 dan pembahasannya. Semoga pada contoh nomor 4 ini semakin penasaran kita terhadap sudut antara dua garisnya ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang terakhir pada video ini. Itu contoh nomor 5. Nah, di contoh nomor 5 dikatakan bahwa kubus ABCD EFGH dengan titik P merupakan titik tengah CG. Tentukanlah nilai cos theta di mana theta adalah sudut yang terbentuk antara BP dan CE. Oke, sama seperti tadi ya BP ya. Langsung saja kita jawab. Oke, sembari sama-sama menjawab, kalian pun bisa mengerjakannya ya. Pelan-pelan sesuai dengan yang tadi. Oke, kita gambarkan dulu kubusnya. Oke, kita gambarkan kubusnya. Oke, ini dia. Oke, dan kita hubungkan rusuk yang belum terhubung. Oke, ini dia. Dan kita beri nama. Kita beri nama yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H. Selanjutnya, titik tengah CG Pak. P. Mana CG? Ini dia. Ini titik P. Oke ya. Nah, selanjutnya sudut. Kita tentukan sudut antara BP. Yang mana BP? Oke, kita gambarkan dulu Pak BP, garis BP-nya ya. BP, mana BP? Ini dia. Oke, selanjutnya apa? CE. Kita kasih berwarna biru ya. CE, yang mana CE? Ini dia Pak. Ini dia ya, CE. Oke, saya ini bukan berpotongan. Oke. Selanjutnya, untuk mempermudahkan kita penggeseran BP ataupun CE. Oke, kita gambarkan sebuah kubus yang baru. Nah, di atasnya, ini kalau kita hubungkan ini dia. Seandainya kita buat di sini. Ini dia. Oke. Nah, misalnya kita kasih warna yang lain lah ya. Ini kita kasih warna putih misalnya. Ini dia. Oke, kita hubungkan ya. Nah, kita ambil garis bantuan. Kok bisa Pak? Karena pada dimensi 3 untuk sudutnya bisa kita panjang atau diperpendek. Karena itu tidak akan mempengaruhi sudut. Ini dia. Oke, ini dia ya. Selanjutnya ini kita beri nama K, L, M, N. Oke ya. Nah, pergeseran BP, kalau kita geser supaya BP dan CE ini berpotongan, kita geser hasil penggeserannya, kita kasih berwarna inilah ya, berwarna putih sudah berwarna merah. Oke. Ini dia hasil penggeserannya. Penggeserannya BP berarti sejajar. Kita tarik dia. Ternyata dari E ke pertengahan C. HN ini, ini dia. Oke ya. Dan ini kita beri nama. Ini kita beri nama. Misalnya adalah Q ya. Ini Q. Jadi sudutnya di mana Pak? Ini dia sudutnya. Oke, sudutnya kita kasih sudutnya adalah theta. Oke, theta. Jadi setelah itu kita hubungkan antara ujung garis ini. Kita kasih di sini
berwarna hitam. Nah, ini dia. Kita hubungkan ini dia. Terbentuklah segitiga sembarang. Oke, segitiga sembarang. Oke, kita gambarkan segitiga sembarangnya ya. Ini segitiga sembarangnya, misalnya ini dia. Oke, ini satu lagi. Nah, ini satu lagi di sini dia. Ini dia ya. Dan kita kasih nama. Oke, ini adalah E ya. E, di sini C. Oke, C, dan ini Q. Sudutnya di mana? Di sini. Ini dia. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari semua panjang sisi-sisi segitiga ini. Panjang EC berapa, panjang EQ berapa, dan panjang CQ berapa. Oke ya. Nah, ini kita cari dulu. Kita lihat EC ternyata dia diagonal ruang. EC dengan panjang rusuk untuk memudahkan kita perhitungan, kita buat aja di sini 2. Itu dia ya. Jadi EC panjangnya sebesar 2/3. Oke, bisa ya? EC benar 2/3 ya. Selanjutnya EQ gimana? Kita perhatikan segitiga. Di sini Bapak buat, perhatikan segitiga EHQ. EHQ ya. Segitiga EHQ. Ini dia segitiganya. Oke, ini dia EHQ. Oke, bisa ya dengan siku-siku di H. Panjang EH 2, panjang HQ setengah dari HN 1. Maka panjang EQ akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat berarti akar 5 ya. Oke, maka EQ panjangnya adalah akar 5. Oke, bisa ya. Sekarang si CQ ini gimana CQ? Oke, kita perhatikan di sini ya. CQ. Ini Pak. CQ, kita perhatikan segitiga ini. DCQ. Perhatikan segitiga. Karena dia siku-siku di D, maka sini CDQ. CDQ. Oke, ini dia segitiganya. Oke. Nah, di sini D, di sini C. DC berapa? 2. Q-nya berapa? DQ. DQ karena H ke Q 1, maka DQ 3. Maka CQ yang ditanya ya. Maka CQ sama dengan akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Maka di sini adalah akar 10 Pak. Oke, mantap ya. Akar 10 ya, 9 kuadrat tambah 1 kuadrat. Bukan 1, 2 ini Pak. Mantap. Oke, di sini kita hapus, maka ini adalah akar 13. Oke, berarti anak-anak Bapak memperhatikan ya. Akar 13, maka kita tuliskan di sini akar 13. Sehingga yang ditanya apa? Cos theta. Cos theta sama dengan, berarti cos E ya. Cos E yang ditanya. Berarti sini E kecil, di sini C kecil, di sini Q kecil. Maka cos theta atau cos E sama dengan panjang EC dikuadratkan atau CE kuadrat ditambah ini, ditambah EQ kuadrat dikurang ini CQ. CQ kuadrat per 2 dikali CE dikali EQ. Itu dia ya. Maka ini akan sama dengan CE. CE 2 akar 3 Pak. Oke, 2 akar 3 dikuadratkan ditambah EQ akar 5 dikuadratkan dikurang CQ akar 13 dikuadratkan. Oke, bisa ya. Dibagi 2 dikali CE berarti 2 dikali 2 akar 3 dikali EQ akar 5. Maka ini akan sama dengan 2 akar 3 dikuadratkan 4 dikali 3 12 Pak. Mantap. Ditambah
Akar 5 kuadrat 5 Pak, dikurang 13. Ini 5 ya. Oke, dibagi 2 kali 2 4. 4 akar 15 sama dengan 12 tambah 5 17. 17 dikurang 13 4 ya. Oke, di sini 4 per 4 akar 15. Kita coret 4-nya. Berarti tinggallah 1 per akar 15. Oke, 1 per akar 15 kita sederhanakan dengan mengapai? Merasionalkan Pak. Ini dia ya. Berarti 1 per akar 15 dikali akar 15 per akar 15 sama dengan 1/15 akar 15. Oke, inilah cara menyelesaikan soal atau contoh soal nomor 5 ini ya. Nah, semoga anak-anak Bapak bisa memahami sampai ke 5 contoh ini. Jadi untuk memantapkan kita pada topik sudut antara dua garis, di sini ada Bapak buat sebagai tugas dan latihan kalian, yaitu mengenai, nah ini dia. Nih yang pertama, kubus ABCDF dengan panjang rusuk 5, besar sudut antara garis AH dengan FB. Yang pertama. Yang kedua juga menentukan nilai tangen. Yang ketiga menentukan cos θ-nya. Dan yang terakhir mencari kosinus juga ya, sama. Oke. Nah, sampai di sini dulu video kita. Semoga anak-anak Bapak bisa mengerti dan memahami mengenai sudut antara dua garis. Ingat langkah-langkahnya. Yang pertama geser. Yang kedua bentuk segitiga. Yang ketiga gunakan perbandingan trigonometri. Oke? Sampai di sini dan jangan lupa untuk tetap di rumah saja. Terima kasih atas perhatiannya. Salam untuk kita semua.